Oke, halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di intensif kita, ya intensif untuk UTS kita pada hari ini, ya. Nah, jadi kenalin dulu sebelumnya nama aku Muhammad Aufar Kusuma. Jadi aku biasa dipanggil Aufar. Nah, aku dari STIKA 24 dan untuk hari ini kita akan coba untuk membahas beberapa soal. Utamanya untuk soal-soal cerita ya teman-teman. Jadi karena mengingat gini ya, soal-soal bagian C itu kalau dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya itu lebih kebanyakan ke soal-soal cerita. Nah jadi teman-teman harus bisa nih, gimana entah memodelkannya, entah misalkan, mengubah persamaan tersebut mengubah kata-kata menjadi, bentuk persamaannya. Nah itu harus teman-teman uji di situ, harus teman-teman latih dan terutama, tentu ya skill dasar tentang turunannya itu sendiri gitu ya. Apakah itu titik stasioner, mencari titik stasioner, maksimum lokal, minimum lokal, seperti itu teman-teman, ya. Nah, jadi aku izin share screen dulu sebentar. Aku udah nyiapin banyak nih ya latihan soalnya. Jadi kita lebih fokusnya ke turunan ya teman-teman ya. Mungkin untuk limit dan lain-lain kalau misalkan ada waktu kita pasti bahas ya. Tapi mungkin kita fokus kita lebih ke turunan dulu pada hari ini ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Coba kita lihat mulai dari mana ya. Oke, kira-kira screen aku udah kelihatan belum ya? Oke, wait a minute ya. Oke, kita mulai dari mana mungkin? Mungkin kita mulai dari yang gampang dulu kali ya. Oke, easy lah, rather easy question lah. Oke, coba kita ada nih soal KBF kayaknya bagus-bagus nih. Oke, oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu. Oke, kita lihat. Nah, ini soal ini. Ya, jadi soalnya kalau misalkan kita punya F3 dan F aksen 3-nya ini sama dengan 5, nah ini tipe-tipe soal di ini ya, biasanya muncul kalau di bagian A. Nah, kalau bagian A pasti ini sering muncul nih. Nah, jadi kalau misalkan diketahui F3 sama dengan 2, F aksen 3 ini sama dengan min 5, maka limit dari ini tuh apa? Gitu ya. Limit dari X menuju 3 dari Fx kuadrat min F3 kuadrat per X min 3 itu apa? Ya, teman-teman walaupun ini bentuknya limit, tapi teman-teman harus kenali bahwa ini sebetulnya adalah turunan. Ya, kenapa dibilang turunan? Ingat ya bahwa turunan itu punya bentuk limitnya juga. Jadi bentuk turunan dari limit itu, jadi f aksen dari x itu sama saja dengan limit x menuju misalkan, misalkan, h-nya menuju 0 dari fx plus h. Ya, kurangi dengan fx dibagi dengan h. Atau bisa juga kalau kita ingin menyatakan turunan dari misalkan suatu fungsi di x sama dengan c di satu titik tertentu, maka bentuknya bisa jadi f aksen dari c ini sama dengan limit x menuju c fx min fc per x min c gitu. Dan ini kalau kita lihat bahwa limit x-nya menuju 3, maka ini menjadi x min 3 dan ini persis mirip dengan yang ini. Maka yang atas kita bisa menduga ada jangan-jangan ada korelasinya gitu ya. Jangan-jangan bentuknya bisa diubah jadi kayak gini gitu ya. Kalau kita bisa ubah jadi seperti ini, maka kita bisa ubah ini jadi turunan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya di bawah eh, limit x menuju 3 dari ini yang tadi ya, Anda tahu bahwa fx kuadrat min f3 kuadrat itu bisa diubah kan menjadi apa? Fx min f3 dikalikan dengan fx plus 3. Jadi kalau a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a min b a plus b gitu ya. Nah, Anda tahu bahwa fx min f3 per x min 3 itu persis bentuk yang ini kan? Persis bentuk f aksen c. Gitu. Ini sama saja dengan apa berarti? Mengatakan bahwa ini adalah f aksen dari 3. F aksen dari 3 dan Anda lihat bahwa limit X menuju 3 ini bisa diaplikasikan ke yang ini. Jadi yang ini satu ya, ini satu dan ini juga kita kenakan operasi limit. Ya, dan ini tentu karena F3 itu ada ya, karena limit dari Fx itu ada ya, dianggap dia continue ya, dianggap dia continue di F3. Maka limitnya ada kan. Maka ini limit X menuju 3 dari Fx plus F3 itu sama dengan limit X menuju 3 dari jadinya ini F3 ditambahkan dengan F3 dan tentu saja itu tak lain tak bukan adalah 2 F3 gitu. Nah, teman-teman tahu bahwa F aksen 3 itu tadi adalah minus 5 dan 2 kali F3 adalah 4.
maka hasilnya adalah minus 20. Ya, ini soal yang cukup mudah. Ini jadi soal di bagian A ya. Jadi jangan sampai salah gitu, karena jujur, banyak yang malah, lebih banyak salah mungkin di bagian A gitu ya, karena kelihatannya gampang tapi sebetulnya ada trick question-nya di situ. Oke, jadi teman-teman harus benar-benar teliti di bagian A ini, oke. Jadi usahakan teman-teman tulis di satu kertas gitu ya, step by step-nya untuk yang bagian A-nya gitu, walaupun memang sebetulnya diminta hanya jawaban akhir. Kenapa? Karena untuk nanti mengecek di akhir apakah perhitungan kalian benar, oke? Oke, misalkan lagi soal ini, ya jadi kalau misalkan, kita masih main di aturan-aturannya dulu ya, belum masuk ke soal. Mungkin nanti soal kita akan maksudnya soal, ini ya, soal cerita gitu ya, mungkin nanti kita akan bahas lagi ya. Diberikan fungsi f yang terdiferensialkan dengan f1 sama dengan 5 dan f aksen 1 sama dengan 4. Nah, misalkan gx-nya itu adalah 3x kuadrat dikalikan dengan fx. Nah, hx-nya di lain pihak adalah 3x kuadrat per fx. Yang ditanya adalah G aksen 1 dan H aksen 1. Oke, ini cukup gampang gitu ya. Kenapa dibilang cukup gampang? Karena sebetulnya intinya dari soal ini adalah kita cari dulu G aksen X apa, nanti terus kita substitusi X sama dengan 1, dan H aksen X itu apa, lalu baru kita substitusikan X sama dengan 1, gitu. Nah, tentu, kita tahu bahwa Gx itu adalah 3x kuadrat kali fx kan? Nah, ini jangan tertipu dengan fx gitu ya. Fx itu kan bisa kita tetap dilakukan aja sebagai suatu fungsi gitu. Jadi kalau misalkan kita G aksen X itu sama saja dengan kita mencari turunan dari 3x kuadrat kali fx gitu ya. Karena 3 ini adalah sebuah konstanta, maka 3 bisa keluar, maka ddx dari x kuadrat kali fx. Nah, karena kita terlibat dengan turunan dari perkalian dua fungsi, maka kita turunkan dengan cara biasa ya. Jadi perkalian dari turunan yang pertama dikalikan dengan fungsinya. Ya, jadi x kuadrat turunkan jadi 2x dikalikan dengan fx, dan turunan dari yang satunya lagi si fx gitu ya. Menjadi ya tentu turunannya dari fx adalah f aksen x itu sendiri. Jadi x kuadrat kali f aksen x. Dan ini kita bisa dapatkan untuk g aksen sama dengan 1, maka kita dapatkan 2 kali 3 dikali 2 kali 1 dikalikan dengan f1 kan. F1 adalah 5 tadi. Jadi 2 kali 5 adalah 10, dan x kuadrat adalah 1 kuadrat ya dikalikan dengan f aksen dari 1 yang adalah 4. Jadi 10 tambah 4 adalah 14. Jadi 3 kali 14 adalah 42. Bagaimana dengan H aksen X? Kurang lebih sama. Kalau misalnya kita punya 3x kuadrat per fx, maka 3-nya itu dikeluarkan, dan teman-teman bisa lihat bahwa kita tinggal apa istilahnya, mengaplikasikan U per V gitu ya. Karena di sini kita punya x kuadrat per fx gitu. Jadi U per V bisa berlaku. U per V itu apa? U per V itu adalah turunan daripada fungsi yang atas dikalikan dengan fungsi bawah dikurangi dengan turunan dari fungsi yang bawah dikalikan dengan fungsi yang atas dibagi dengan turunan bawah kuadrat, fungsi yang bawah di kuadrat. Jadi x kuadrat menjadi 2x dikalikan dengan fx, kemudian dikurangi dengan turunan bawahnya yaitu f aksen x, dan turunan fungsi yang biasanya di atas x kuadrat dibagi dengan dibagi dengan kuadratnya, sorry. Kuadrat daripada fungsi yang di bawah f kuadrat x. Maka aksen 1 adalah 3 dikali 2 kali, X-nya adalah 1, maka tersisa F1 ya di kiri ya. Maka F1 adalah 5, 2 kali 5 adalah 10, ya X kuadratnya adalah 1 dikali F aksen dari 1, F aksen dari 1 adalah 4, maka 10 kurang 4 adalah 6/25. Jadi kalau bisa di-simplified menjadi 18/25 ya. Sejauh ini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan? Mohon maaf kalau agak cepat pembahasannya karena ya namanya juga UTS juga kita harus kerjanya juga cepet ya. 2 jam itu ya, kalau teman-teman terlalu lama-lama di A sama B itu janganlah. Karena gimana pun bagian C itu poinnya satu soal itu cukup besar ya. Mungkin hampir 20%, 30% dari soal UTS itu sendiri gitu. Jadi jangan terlalu lama, bahkan 40% mungkin ya. Ya. Karena memang yang diujinya di situ gitu. Jadi, telah konsep aja sih sebenarnya yang A apalagi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, BTW kalau ada pertanyaan boleh di-drop aja di kolom chat, nanti bakal aku lihat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi, masih soal gampang dulu. Jadi kalau kita punya oke, ini kita menguji pengetahuan kita tentang turunan implisit nih. Jadi kalau kita punya persamaan X sama dengan cos Y, ya, jadi bukan Y sama dengan, tapi ini X sama dengan, ya tidak perlu jadi masalah teman-teman. Asalkan teman-teman tahu turunan implisit ini harusnya gampang. Nah, jadi kalau misalkan suatu kurva ini memiliki persamaan X sama dengan cos Y, maka dy per dx-nya apa? Oke, jadi kalau misalnya seperti ini kita punya X sama dengan cos Y, kita
kenakan operasi turunan terhadap dx untuk kedua ruas ya. Jadi kita dapatkan d dx dari x adalah satu ya kan nanti, dan d dx kita turunkan cos y. Nah, teman-teman harus sadar bahwa y itu adalah fungsi yang bergantung pada x. Jadi bukan sebuah variabel independen. Artinya y itu sendiri bergantung pada variabel lain yang namanya x ya dalam hal ini. Maka kita harus lakukan turunan berantai. Maka ini menjadi d dx dari x adalah satu, dan cos y itu menjadi apa? Kita turunkan dulu si fungsinya, si cos-nya itu tanpa kita memperhatikan dalamnya, jadi tetap ya cos jadi sin, nah, sorry min sin, maka min sin y, dan baru turunan di dalamnya, yaitu turunan daripada si y-nya itu sendiri. Ya turunan dari y terhadap dx adalah dy per dx atau y aksen, sama aja. Nah, kita dapatkan dy per dx itu adalah sama dengan min seper y gitu ya. Oke, ini kita dapat. Nah, bagaimana kalau misalkan kemiringan garis singgung pada kurva tersebut di titik 0, pi per 2? Berarti itu sama saja mengatakan bahwa dy dx-nya berapa? Kalau misalkan x-nya 0, y-nya pi per 2. Oke, itu berarti kita tinggal masukkan, karena turunannya itu tidak bergantung pada x ya, kan dia hanya bergantung pada nilai y-nya, yaitu minus seper y. Dan y-nya itu adalah pi per 2. Maka kita masukkan saja, kita evaluasi di 0, pi per 2, dan kita dapatkan minus 1 per sin pi per 2, yang sin pi per 2 itu adalah 1. Maka kita dapatkan nilainya adalah minus 1. Itu cukup gampang ya. Nah, ini adalah soal yang cukup menarik teman-teman, terkait dengan cara kita mencari diferensial. Diferensial atau turunan. Sorry, aproksimasi linear. Aproksimasi linear. Nah, ini yang cukup menarik ya. Kenapa? Aproksimasi linear tuh kan biasanya kita dikasih fungsinya apa, gitu kan ya. Nah, kemudian, misalkan taksirlah nilai akar 3 dari 8,9, ya itu cukup mudah ya teman-teman, dengan prinsip, hampiran linear yang biasa teman-teman akan bisa dapatkan kira-kira, berapa, taksirannya gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan Anda disuruh menaksir sebuah fungsi yang agak ridiculous ya, agak lucu gitu, agak lucu. Kenapa? Karena kita nggak dikasih tahu fungsinya apa. Kenapa kita dikasih tahu beberapa informasinya? Nah, jangan-jangan informasi itu bisa kita pakai. Jadi kita kan ingin menaksir, kita tahu bahwa AX itu sama dengan F dari 2X min 3 di kuadrat. Jadi kalau ingin menaksir H 1,99, kita tahu kan prinsip daripada hampiran kan ini ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari selisihnya, eee, taksirannya itu bisa dicari dengan eee elemen daripada si turunannya ini, daripada si fungsinya ini, ya kan? Jadi fx plus delta x dikurangi fx akan didekati oleh f aksen x dikalikan dengan dx, yang mana dx ini sama dengan saja dengan delta x gitu ya. Artinya kalau yang kita ingin menaksir eh, H dari 1,99 ya, itu sama saja kita ini pindah ruas ke sini, maka ini menjadi apa? Kita ganti aja dengan HX. Maka untuk menyatakan H dari X plus delta X, ini akan ditaksir dengan turunannya di HX, dikalikan dengan DX, ditambah dengan HX itu sendiri. Nah, yang kita punya informasi, nah kenapa dimasukkannya di sini 2 gitu. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di sini kita punya informasinya F. F1 sama dengan 3 dan F aksen 1 adalah 1 gitu ya. Nah, kenapa di sini X-nya yang dipilih 2 gitu? Karena teman-teman ini kan H ya. H itu adalah apa? H itu adalah F dari 2X min 3 kuadrat kuadrat gitu ya. Nah, teman-teman punyanya informasi F1 gitu. Berarti X yang dipilih ini agar di dalamnya jadi satu berapa? Ya tentu ini sama saya dengan 2X min 3, ini sama dengan 1 kan. Jadi 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Maka pilih X-nya sama dengan 2. Agar apa? Agar kita nanti punya nilainya di sini. Agar seketika kita melakukan hampiran, maka kita bisa dapatkan gitu nilainya. Ya, ya, itu yang cukup penting ya. Karena informasi yang kita punya adalah F1 gitu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan karena HX itu bergantung pada F-nya gitu. F-nya berapa. Oke. Nah, yang mau kita cari adalah H dari 1,99. Jadi ini yang di kiri ini akan menaksir ini. Nah, kalau misalkan kita punya X-nya 2, maka delta X-nya pilih berapa biar hasilnya 1,99? Ya, jelas minus 0,1 kan? Minus 0,1. 0,01 ya. 0,01 ya. Maka taksirannya adalah minus 0,001. Ya, ini kan plus jadi minus ya karena berkurang ya. Kenapa berkurang? Karena delta X-nya mundur gitu ya. Karena kalau kita punyanya 2, dia mundur ke belakang.
Jadinya 1,99. Jadi selisihnya di sini adalah 0,01 berkurang gitu ya. Jadi hampirannya dikurangi gitu istilahnya. Nah, ini akan dihampiri dengan H aksen dari X. X-nya adalah berapa di sini? 2. DX-nya itu adalah sama saja dengan delta X ya. Jadi DX itu sama dengan delta X. Ya, jadi ini tadi akan sebetulnya proses matematisnya aja gitu kan ya. Jadi delta X ini kan sama dengan apa? X min X0 ya. Dalam hal ini X0-nya ya ini kan X0 ya. Jadi X0-nya dalam hal ini adalah 2 gitu. X-nya adalah yang mau dicari berapa? 1,99 kan taksirannya. Jadi minus 0,01 ya. Atau dengan intuisi Anda bisa dapatkan delta X itu segini. Gitu. Ya. Nah, teman-teman tahu bahwa di sini H aksennya itu berarti sini H aksen 2, ini min 0,01 dan di sini H2. Nah, apakah kita tahu nilai H aksen 2 itu berapa? Oh, bisa dicari. Ya, kenapa ya teman-teman bisa dicari? Ya kan perhatikan bahwa H aksen X itu artinya adalah kita menurunkan daripada fungsi yang ini kan. Fungsi yang ini toh. Nah, berarti apa? Ya, berarti kita di sini harus di sini karena fungsinya ini agak-agak belibet ya. Fungsi kalau agak-agak belibet istilahnya berarti kita harus pakai aturan rantai, teman-teman, ya. Artinya apa? Artinya kita turunkan dulu biasa ini si F-nya. Jadi kan ini ada pangkatnya ya. Kita turunkan, maka 2 dikali F 2 X min 3 kurangi 1 ya. Jadinya 2 kurang 1 adalah 1. Kemudian turunan daripada si F-nya sendiri, ya. Nah, tapi kan F-nya ini bergantung pada 2x min 3 juga. Di dalamnya ada 2x min 3. Oke, nanti kita take care dulu. Sekarang kita turunkan dulu yang si F-nya itu terhadap dianggap bahwa dia ini adalah fungsi yang kayak biasa gitu istilahnya. Maka ini F aksen dari 2x min 3. Baru teman-teman kalikan dengan turunan di dalamnya. Jadi aturan rantai itu benar-benar dari luar, dari cangkang, masuk ke cangkang lagi, masuk ke cangkang lagi istilahnya. Jadi mulai dari kuadratnya dulu diturunkan, baru fungsinya tanpa memperhatikan dalamnya, baru dalamnya diturunkan. 2x min 3 kan turunannya 2. Baik kita dapatkan H aksen X itu adalah ini gitu teman-teman ya. Dan kita tahu bahwa ini kalau disimplified menjadi H aksen ini ya. Oke. Nah, yang mau dicari adalah apa? H aksen dari 2, teman-teman. H aksen dari 2. H aksen dari 2. Artinya kita masukkan F2 X min 3, 4 dikali F2 X min 3 dengan X-nya adalah 2, maka ini 4 kurang 3 adalah 1. Dan ini juga adalah 1. Jadi F1 dan F aksen 1 kebetulan kita punya, teman-teman ya. Jadi kita bisa masukkan 3 dan 1 di sini. Maka 4 kali 3 adalah 12. H aksen 2 adalah 12. Oke, kita dapatkan ya. Nah, sedangkan kita mau cari hampiran daripada 1,99. Maka dia dapat dihampiri dengan H aksen 2 dan H2. H aksen 2 adalah 12. Ini harusnya min ya, min 0,01. Ya, jadi di sini ada tambahkan min. Ya, oke. Berarti kita dapatkan 12 dikalikan min 0,01 adalah min 0,12 dan F1. H2 adalah apa? H2 adalah kita masukkan ke sini kan F2 H1 berapa? H2 ya. H2 itu adalah F4 kurang 3 F1 di kuadrat. F1 di kuadrat. Berarti F1 itu adalah 3. Berarti 3 di kuadrat adalah 9 dikurangi dengan 0,12 adalah sekitar bukan sekitar ya memang sekitar sih ya karena aproksimasi ya. Jadi 8,88. Oke. Nah, ini soal yang cukup menantang ya teman-teman. Jadi prinsipnya sebetulnya mirip dengan hampiran tapi teman-teman bahwa ini dilihat bahwa ini adalah fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika menentukan komposisinya itu bagaimana. Ya, menentukan komposisinya itu bagaimana. Oke. Oke. Oke, ini pembuktian, aduh pembuktian ini agak ribet lah gitu ya. Ya walaupun teman-teman harus pelajari juga, cuman ya karena di luar topik pembahasan kita mungkin nanti ya, mungkin bisa dilihat di Twitter. Kebetulan saya punya Twitter, jadi saat teman-teman mau melihat Twitter, kebetulan ada juga tuh pembahasannya, boleh ya? Oke, misalkan kita lihat lagi KBF Stay, bagus juga nih kayaknya kemarin nih KBF aku nih ya. Oke, oh cukup bagus, tapi ya lumayan gampang lah ya. Mana yang menantang? Oke, oke, ini cukup so-so lah ya. So-so, oke ini gampang lah. Daerah asal. Oke, soal cerita. Oke, soal cerita. Oke, mungkin kita mulai soal cerita ya. Jadi kita mulai dulu dari soal cerita yang paling gampang. Dari soal cerita paling gampang. Jadi misalkan sebuah tangga dengan panjang 5 meter bersandar pada dinding. Jadi ini ilustrasinya gitu ya, sebuah
tangga dengan panjang 5 meter bersandar pada dinding. Jika ujung bawah tangga didorong mendatar, ujung bawahnya ini didorong dengan laju 1/9 meter per sekon, gitu ya. Nah, saat jarak ujung bawah tangga ke dinding, jarak ujung bawah itu kan jarak sini, ya kan, ke dinding ini kan. Nah, ini adalah 3 berarti. Ini adalah 3, gitu. Ini adalah 3. Maka laju perubahan ketinggian ujung atas tangga, perubahan ketinggian ujung atas tangga itu kan berarti ini, gitu. Dinyatakan oleh YT dalam hal ini, gitu. Itu berapa? Gitu. Nah, jadi teman-teman ekstrak dulu informasi yang didapat di soal. Jadi di sini teman-teman punya tangganya itu 5 meter. Ya, tentu dia ada posisi di X, kita sebut saja XT. Jadi XT menyatakan posisi X terhadap T dan YT itu menyatakan posisi Y terhadap T. Sorry, terhadap ya posisi X terhadap maksudnya X bergantung pada T ya, bukan terhadap ya, bergantung pada T, Y bergantung pada T. Karena kan T-nya jadi untuk sembarang waktu pasti berubah-ubah posisi X-nya dan posisi Y-nya. Maka kita bisa katakan bahwa X dan Y-nya itu posisinya akan berubah-ubah terhadap waktu, gitu ya. Nah, cuman satu hal yang dapat dinotis adalah teman-teman bahwa bentuk ini mirip dengan Pitagoras, teman-teman. Bentuk ini mirip dengan Pitagoras. Ya, bukan mirip, memang adalah Pitagoras. Jadi kalau menurut Pitagoras apa? Kalau ini menyatakan XT, ini XT, ya kan, ini XT, dan ini adalah YT, apa yang terjadi? Maka menurut Pitagoras apa? X kuadrat dari T plus Y kuadrat T ini sama dengan 5 kan? 5 kuadrat. Ya, 5 kuadrat. Ya, biasalah. Emang kadang-kadang nggak ini, nggak apa namanya? Nggak peka, apa, nggak teliti. Oke, 5 kuadrat. Nah, dari sini kita sebetulnya bisa tahu bahwa kita bisa turunkan kan teman-teman. Oh ya, sebelumnya tadi kan kita punya informasi ini ya. Jika ujung bawah tangga didorong mendatar, mendekati dinding, itu informasi tentang apa? Informasi dari perubahan si XT. Perubahan dari si posisi X ini terhadap dinding. Ini adalah dindingnya ya. Nah, berarti dimaknai sebagai apa? Dimaknai sebagai dx per dt gitu ya. Perubahan x terhadap t-nya. Dan dia akan berubah sebesar 1/9. Mendekati si dinding. Artinya apakah si xt-nya itu makin mengecil atau membesar? Nah, tentunya kan kita tahu bahwa si xt-nya itu makin mengecil gitu teman-teman. Makin mengecil. Ya, makin mengecil. Artinya apa? Kelajuannya itu negatif apa positif kalau mengecil? Tentu pastinya adalah negatif gitu ya. Tentu itu negatif. Jadi makanya ini disebut -1/9 meter per second. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan ketika menentukan positif dan negatif daripada suatu apa istilahnya menentukan positif negatif dari suatu turunan gitu ya. Apakah dia negatif dan positif itu bergantung dia merepresentasikan apa. Jadi XT itu merepresentasikan ini ya kan jarak dari dinding ke si permukaan sini kan, si permukaan si tangga. Nah, semakin lama secara intuisi kita tahu bahwa dia semakin berkurang, teman-teman. Kalau semakin berkurang maka kecepatannya juga berkurang dong, negatif dong. Ya, karena kalau positif kan berarti makin bertambah gitu. Jadi intuisinya main di situ, teman-teman. Nah, di satu sisi secara intuisi juga kita bisa mengatakan kalau XT-nya ke kiri, YT-nya makin ke atas kan. Jadi YT-nya kan akan kurang lebih jadinya pos tangganya jadi gini, ya kan? Oh, sorry, kurang-kurang. Mungkin lebih naik kayak gini. Nah, jadi si YT-nya akan naik kan dari posisi awalnya ini. Nah, jadi akan bertambah. Nah, jadi itu mungkin jadi patokan teman-teman ketika menentukan jawabannya. Kalau misalkan dari X kuadrat T plus Y kuadrat T sama dengan 5 kuadrat, kita bisa mendapatkan ya dengan menggunakan turunan implisit, turunan rantai juga, kita tahu bahwa X kuadrat T itu, ya ini bisa diturunkan menjadi apa? 2xt, kemudian turunan dari dalamnya gitu ya, yaitu dx per dt. Sama kayak tadi ya, jadi turunkan dulu pangkatnya 2xt dikalikan dengan turunan dalamnya itu dx per dt kan dalam hal ini sama aja. Y kuadrat T juga lakukan hal yang sama, jadinya 2YT kali Y aksen T, ini sama dengan 0. Dan ini kita tahu kita bisa masukkan informasinya, kenapa? Karena kita mau cari Y aksen T-nya ya. Y aksen T-nya, yaitu
laju perubahan ketinggian ujung atas tangga, yaitu itu representasi dari dy per y aksen T gitu ya. Jadi 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan -9 ya, -1/9 karena Xt-nya 3 ya tadi di sini. Dan X aksen T-nya adalah -1/9 kita masukkan. 2 kali, maka 2 kali 4 dan ini Y aksen T-nya yang mau dicari. Maka kita dapatkan ini adalah berapa? 2-nya bisa dicoret ya. 2-nya bisa dicoret maka tersisa iya 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 ini kayak ini ya, oke oke oke, ini jadi 8 ini kayak ada yang something nih, sebentar. 2 kali 3 -1/9 ditambah, eee, 2 kali 4 Y aksen T sama dengan 0 kok kayak agak trust issue gitu ya, kenapa ini jadinya -2/3? Wait a minute. Oke, berarti ini jadinya berapa? Bisa, bagi 2 kedua ruas maka -1/3 ya, ditambah 4 kali Y aksen T ini sama dengan 0. Maka 4 kali Y aksen T sama dengan 1/3 ya. Ya kan? Maka Y aksen T itu adalah 1/12. Oh ya bener sama. Apa ini? Aneh banget. Oke oke oke. Oh oke oke oke. Ya iya iya. Oh oke ini dicoret. Oh, oke oh baiklah. Pantesan aja. Oh jadi 1/12. Ya jadi jawabannya sama ya 1/12. Oke 1/12. Jadi kita dapatkan Y aksen T adalah 1/12 meter per second. Dan ini benar ya teman-teman. Karena intuisi kita kan tadi apa? Intuisi kita mengatakan bahwa harus positif kan? Oh hasilnya positif. Oke oke berarti everything goes well then. Oke. Baik teman-teman, kira-kira sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Boleh banget kalau misalkan ada yang mau ditanya. Mm, mm, mm. Oke, sejauh ini aman ya teman-teman ya. Oke, oke kita lanjutkan. Oke, ini apa limit? Ya oke oke masih gampang. Ya ini masih boleh. Ya iya ini limit. Oke, pertidaksamaan. Ini turunan. Ya boleh boleh. Minimum lokal. Janganlah. Limit lagi, range, ya oke oke, janganlah limit limit. Oke, ini estimasi lagi, estimasi masih gampang ya. Oke, ini boleh nih ya kayaknya. Fungsi komposisi. Oke, fungsi komposisi. Jadi kita ketahui Gx itu adalah G komposisi F dari X. Nah, di mana Gx-nya itu adalah X pangkat 3 plus 6, F6 sama dengan 2, F aksen 6 sama dengan 3. Maka G aksen 6 itu apa? Jadi kembali lagi ya teman-teman, Gx itu kan G komposisi F. Jadi G besar X itu adalah G kecil komposisi Fx. Nah, yang mana adalah G dari Fx itu sebetulnya. Maka G aksen X itu apa? G aksen X itu berarti kan kayak tadi prosedurnya turunan daripada fungsi komposisi atau fungsi ya yang ribet lah istilahnya Anda bisa bilang gitu. Itu adalah turunannya tanpa memperhatikan dalamnya, baru di dalam yang di dalamnya itu diturunkan. Jadi G aksen dari Fx dikalikan dengan F aksen X gitu. Dan ini kita mau cari G6, G aksen 6, maka G aksen 6 itu apa? Ya G aksen dari F6 dikalikan F aksen dari 6. Nah, di sini kita tahu bahwa Gx itu apa? X pangkat 3 plus 6. Dan kita tahu bahwa G aksen dari X ini sama dengan 3X kuadrat kan? Kalau kita secara biasanya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau dicari G aksen dari F6, F aksen 6 kan nggak jadi masalah ya, karena kita udah punya punya fungsinya gitu ya. Udah punya fungsinya di sini ya. Nah, bagaimana dengan G aksen F6? Berarti input daripada si G aksennya itu berdasarkan F6. Berarti cari dulu F6. F6 itu adalah apa? 2. Maka yang mau dicari sebetulnya adalah G aksen dari 2. Jadi G aksen dari 2 adalah 3 dikali 2 di kuadrat adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Maka G aksen 2 adalah 12 dikalikan dengan F aksen 6 adalah 3. Yang adalah 36. Jadi cukup gampang ya. Hanya mengingat kembali aja. Oke. Oke, soal cerita baru nih. Mulai nih. Ini mulai menarik. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga ABC. Jadi segitiga ABC ini apa? Segitiga ABC ini adalah
Kita bisa bilang ya, kita bisa bilang dia adalah sebuah segitiga dengan panjang AB, ruas AB-nya sama dengan ruas AC. Nah, jika keliling segitiga ABC adalah 18 cm, maka luas segitiga ABC maksimum jika panjang BC-nya berapa? Panjang BC-nya berapa? Jadi kalau kita tahu panjang segitiga ABC, gambar saja sebuah segitiga sembarang yang dengan poin-poinnya adalah ABC, bahwa kita tahu bahwa AB itu dengan AC ini sama panjangnya. Artinya kalau sama ini dia apa? Ini kan segitiga sama kaki ya teman-teman. Segitiga sama kaki. Dan kita tahu bahwa keliling dari ABC adalah 18. Yang mau dicari adalah luas segitiga ABC maksimum. Oke teman-teman, kita melihat dulu, kita gambarkan dulu ya teman-teman. Jadi kita punya segitiga ABC ya. Saya representasikan AB dan AC dalam sebuah variabel Y. Saya simpan dalam sebuah variabel Y dan tentunya segitiga itu punya tinggi ya. Jadi kita representasikan tingginya seperti ini, kita namakan adalah T. Nah, kalau di sini adalah X, misalkan BC saya representasikan dengan X gitu kan ya. Maka titik ini tepat berada tengah-tengah ya. Kalau teman-teman ingat geometri sedikit, kalau ini panjangnya sama, ya maka tarikan garis dari sini tuh tepat akan di tengahnya gitu ya. Tepat akan di tengahnya. Maka di sini yang sebelumnya the whole BC itu adalah kita sebut sebagai X, maka si BX dan XC ini akan menjadi setengah X, ini setengah X. Jadi terbagi panjangnya menjadi dua bagian yang sama. Maka tadi kan ini informasinya kan AB ini sama dengan AC, ruas AB sama dengan ruas AC dan kita tahu bahwa AB ya. Jadi keliling segitiganya 18 ya. Keliling segitiganya 18 maka si AB yang adalah Y, AC yang adalah Y akan kita ganti Y plus Y ditambah dengan X adalah sama dengan 18. Maka 2Y sama dengan 18 min X ya kan. Ini dipindah ruas, maka Y sama dengan 18 min X per 2. Nah, kenapa kita perlu informasi ini? Gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kalau misalkan kita ingin mencari luas segitiga yang maksimum, kita harus mencari dulu luasnya. Nah, itu teman-teman, step pertama. Cari fungsi dari sesuatu yang mau dimaksimumkan. Jadi mustahil teman-teman bisa cari luas dari maksimum dari suatu hal kalau teman-teman tidak punya fungsinya apa. Ya, it's gonna be useless if you try anything, any method if you cannot find the exact function that represent the value itself. Oke, jadi teman-teman harus bisa uh, tahu gitu loh luasnya mau menyatakan apa gitu loh. Oke, tadi sudah dimisalkan ya. Nah, ini good practice-nya teman-teman. Good practice-nya adalah ketika ujian tuliskan variabel-variabelnya itu menyatakan apa. Jadi jangan sembarangan bikin variabel tapi just leave it as it be gitu loh tanpa ngasih tahu korektor apa variabel kamu tuh menyatakan apa ya. Itu dosenku tuh lumayan agak yeping ya masalah itu karena eh itu jadi apa ya istilahnya jadi red flag-nya lah ketika bikin soal cerita gitu. Karena memang memang jujur agak sulit itu untuk membaca solusi yang tidak menyatakan ini variabelnya menyatakan apa gitu loh. Jadi baiknya dituliskan gitu. Ingat ya teman-teman, korektor itu hanya memeriksa jawaban UTS kalian mungkin 3 sampai 5 menit aja maksimum. Jadi kalau misalkan nggak jelas, walaupun jawaban kalian benar, ada kemungkinan mungkin disalahin gitu ya. Karena harus yang diperiksa itu sekitar mungkin 200-300 berkas mungkin ya dalam satu kali ujian. Jadi baiknya mudahkanlah korektor ketika mengoreksi kalau kalian mau dapat nilai yang bagus gitu. Jadi it's not just about how good you are in your thinking, in your knowledge, but also how good you are in showing that you know it gitu loh. Jadi harus tahu juga ngasih tahu gitu loh bahwa saya tahu loh gitu loh. Oke. Oke, lanjut. Jadi dari figure yang tadi kita telah buat ya. Jadi kan ini tentu dengan Pitagoras kita tahu ya bahwa si Y kuadrat ini ya sisi miringnya ini adalah sama dengan ya ini di kuadrat setengahnya setengah X di kuadrat ada seperempat X kuadrat dan tingginya kan T kuadrat. Maka T kuadrat ini adalah sama dengan ini Y kuadrat min seperempat X kuadrat karena tingginya harus ini ya, harus lebih dari nol, harus positif ya. Jadi ambil T anggota real positif, maka kita ambil akarnya yang positif gitu. Karena walaupun kan sebetulnya T-nya bisa negatif gitu, tapi kita mau T-nya itu tingginya itu positif. Karena dalam geometri negatif itu tidak memberikan makna apa-apa ya. Jadi kita hanya lebih interested pada yang positif.
solusi yang positif. Oke, kita mau menyatakan apa tadi? Menyatakan luas segitiga ABC maksimum. Ya, kita tahu bahwa luasnya itu kan apa? Setengah dari kali luas setengah dikali alas dikali tinggi ya. Ini bukan luas alas. Nah, alasnya itu kan apa? Alasnya itu adalah X tadi ya kita sudah buat. Nah, tingginya itu apa? Nah, tingginya itu awalnya T. Tapi along the way kita tahu bahwa T itu bergantung juga pada X dan Y gitu ya. X dan Y yang mana akar dari Y kuadrat min seperempat X kuadrat. Tapi di satu sisi Y-nya juga kita tahu dia bergantung pada apa? Yang tadi bergantung pada X-nya juga. Jadi idenya di sini adalah teman-teman dari informasi sebelum-sebelumnya yang menyatakan relationship antara satu variabel dengan variabel yang lain, kita mau simplify itu di dalam satu buah fungsi sehingga fungsinya itu hanya bekerja pada satu variabel. Kalau misalkan teman-teman gak substitusi, teman-teman bekerja dengan variabelnya dua atau tiga di sini. Ya, dua variabel lah minimal. Dan itu tidak mudah gitu. Itu berarti kita harus punya pengetahuan di kalkulus 2 ya. Dan turunan untuk fungsi dua variabel. Tapi kan kita masih berbicara tentang fungsi satu variabel, jadi kita harus substitusi sehingga kita hanya punya fungsi satu variabel. Nah, kita tahu bahwa y-nya adalah 18 min x per 2 kuadrat minus seperempat x kuadrat. Ya, kita tahu bahwa ini kita bisa simplify. 18 min x kuadrat itu di atasnya kita bisa jabarkan menjadi 324 ditambah x kuadrat min 36x dikurang x kuadratnya. Teman-teman ini kalau bisa sudah bisa mahir gitu ya dalam hal expansion expansion yang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih tergagap-gagup istilahnya, sebaiknya segera diperbaiki gitu karena memang takutnya ya ketemu dengan angka-angka yang aneh-aneh gini. Oke, x kuadrat dengan min x kuadrat bisa di-cancel each other, maka kita bisa dapat 324 min 36x. Dan akar 4 itu kan yang di bawah bisa kita keluarkan ya. Jadi apa? Jadi jadi seperdua. Maka seperdua kali seperdua yang di depan itu jadi seperempat, makanya dia jadi seperempat. Nah, yang mau kita cari apa? Mau kita cari adalah maksimum. Nah, kalau maksimum kita cari apa? Titik kritisnya. Dan dalam hal ini titik kritisnya kan tidak ada titik yang ini ya, tidak ada singular, tidak ada ujung, titik batas. Maka maksimumnya itu akan ekstrimnya titik ekstrimnya akan bergantung pada L aksen X-nya yang sama dengan nol atau disebut sebagai titik stasioner. Titik stasioner. Ya, teman-teman kita tahu bahwa L aksen X itu adalah apa? Berarti ini kan ada dua variabel ya, ada dua fungsi, X sama akar 324 min 36X. Maka kita turunkan dulu yang X-nya, maka tersisa 324 min 36X ditambah dengan turunan yang akarnya. Berarti X dikalikan dengan ini pangkat setengah, maka pangkat setengah turunkan dari kali setengah dikalikan dengan 324 min 36X, pangkatnya setengah kurang 1, jadi min setengah. Jadi seperti ini. Dan baru jangan lupa diturunkan dengan yang di dalamnya. Yang di dalamnya itu adalah 324 min 36x gitu. Dan itu kalau diturunkan tinggal apa? Tersisa si min 36 kan? Jadi 324-nya hilang, min 36x-nya menjadi min 36. Maka min 36 ini bisa dicoret dengan 2 kan? Maka menjadi min 18. Maka tandanya berubah menjadi min 18x per min pangkat min setengah itu adalah akar per akar 324 min 36x. Nah, dia mau L aksen X-nya sama dengan 0. Tentunya agar maksimum itu, ya agar maksimum secara logiknya teman-teman ini harus sama dengan 0. Karena yang ini tidak mungkin 0. Ya seperempat tetap seperempat, tidak bergantung pada fungsi. Tidak bergantung pada input. Tapi kalau ini kita bisa ubah-ubah berdasarkan inputnya. Jadi agar dia maksimum, ini harus 0. Kapan dia 0? Ya ketika si akar 324 min 36x-nya itu kurang 18x per 324 min 36x ini sama dengan 0 dan ini kan jadinya ini gitu. Jadinya ini dipindah ruas. Dan ini bisa kita kalikan kedua ruas, maka ini menjadi 324 min 36x jadi akarnya hilang. Maka tersisa apa? 54x sama dengan 324 dan kita dapatkan x sama dengan 6. Ingat bahwa x menyatakan apa? X menyatakan dalam hal ini menyatakan BC ya, yang mau dicari BC ya. Dan ini dapat diverifikasi ya teman-teman bahwa nanti bentuk walaupun sebetulnya baiknya jangan ya. Tapi ini karena KBF waktu itu jadi ya aku langsung nulisin aja BC-nya sama dengan 6. Tapi gimana caranya kita tahu bahwa dia itu maksimum? Ya tentu kita harus lakukan uji turunan. Jadi misalkan dilakukan di sini ya. Jadi misalkan dilakukan di sini kan titik kritisnya berapa? Berarti berapa? 6 kan?
Nah, berarti kita uji yang di atas 6 dan di bawah 6. Misalkan kita uji aja 0. Ya, kalau 0, 0 berarti berapa? Ya, masukin ke sini kan. L aksen X berarti ini 324, ini positif, dan ini maka berapa? Ini positif, ini berapa? Kalau 0, ini positif, ini kan 0, ini 0. Ya, kalau ini 0 ya ini positif, ini 0, berarti kan positif negatifnya bergantung ini ya. Ya udah ini positif. In general dia positif. In general dia positif. Maka tandanya berasal dari positif dan ini tentu bisa dicek bahwa ini akan negatif gitu ya. Dan ini karena biasanya memang selang-seling gitu. Jadi polanya seperti itu. Jadi eh, ini positif, ini negatif ya kan maka X sama dengan 6 itu adalah maksimum. Nah, cuman maksimum apa jenisnya? Karena di sini hanya ada satu titik kritis, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa ini adalah maksimum global. Beda hal kalau misalkan ada mungkin dua atau tiga itu harus mungkin lebih baik diambil amannya adalah minimum lokal, maksimum lokal gitu. Tapi kalau hanya ada satu maka itu adalah maksimum global. Oke. Ya, ini KBF stay ya teman-teman. Kira kurang kurang lebih seperti ini. Oke, ini subpage. Oke, KBF stay. Oke, ini menarik mungkin ya. Oke. Oke, ini boleh lah ya. Oke, coba satu lagi nih ya. Misalkan f suatu fungsi yang memenuhi ini, f8 sama dengan pi per 4. Kemudian berapa lagi nih? F8 dan f aksen 8 sama dengan 3, Gx sama dengan tan Fx, maka G aksen 8 berapa? Oke, berarti di sini kita mau mencari G aksen X. Ya, ya, ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Gx sama dengan tan dari Fx. G aksen X adalah berarti apa? Turunan daripada tannya, yaitu secant kuadrat tanpa memulihkan dalamnya ya. Secant kuadrat dari Fx dikalikan dengan turunan dalamnya, yaitu adalah F aksen X. Maka Fx itu adalah apa? Fx itu kalau kita mau cari G aksen 8 berarti F8. F8 adalah pi per 4. Berarti secant kuadrat dari pi per 4 bisa dicari ya. Seper dari cos kuadrat pi per 4. Cos kuadrat pi per 4 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 kalau di kuadrat berarti 1 per setengah akar 2 di kuadrat berarti 1 per setengah. Berarti kalau 1 per jadi 2. Maka 2 dikalikan F aksen 8 yang adalah 3. Maka 2 kali 3 adalah 6. Oke, cukup gampang ya. Cukup gampang. Coba kita lihat diferensial lagi ya. Oke, ini good lah. Boleh, boleh. Ya, ini ya, kurang menarik sih. Oke, oke, oke. Coba kita mulai masuk ya, teman-teman ke soal cerita. Oke, aku udah beberapa siapin nih banyak nih soal cerita nih. Oke, coba kita lihat. Janganlah. Mana ya? Oke, jangan yang ini. Oke. Oke, kalau teman-teman udah lihat Twitter aku sih kayaknya ini udah tahu nih pembahasannya gimana. Tapi coba ya kita kita apa istilahnya kita explore ya. Kenapa jawabannya bisa gitu? Oke. Jadi misalkan ini soal tutorial ya teman-teman. Kalau misalkan kita punya suatu partikel bergerak sepanjang grafik fungsi y sama dengan akar x, maka pada kuadran pertama ya kita batasi gerakan kita pada kuadran pertama ya. Sehingga apa? Sehingga jaraknya ke sumbu Y bertambah sebesar 3. Artinya ini menyatakan apa? Jarak si partikel itu ke sumbu Y itu kan berarti apa? Ini kan teman-teman, ini ke sini. Ini menyatakan dia sebesar 3. Bertambah sebesar 3 satuan per detik. Ya, berarti nanti kita bicarakan. Nah, sebesar 3 satuan ke detik, 3 satuan ke detik, 3 satuan detik per detik, ya. Itu perubahan X-nya berarti ya, itu informasi tentang F. Misalkan theta adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif, berarti sumbu ini dengan ruas garisnya. Jadi kalau ruas garis itu artinya menghubungkan titik itu dengan partikel tersebut. Jadi kan gerakan partikel itu berdasarkan apa? Y amanan akar X. Nah, kalau misalkan titiknya sembarang di sini, maka ruas garisnya adalah ini kan, kalau ditarik garis. Nah, theta itu adalah sudut antara itu, teman-teman. Ya. Dan dia dihubungkan oleh apa? Ruas garis titik 0,0. Jadi dari sini ruas garisnya. Yang ditanya adalah d theta dt. Jadi perubahan daripada sudutnya terhadap waktu itu ketika jarak partikel tersebut dengan sumbu X adalah 2 satuan itu berapa? Jadi berarti jarak partikel tersebut dengan sumbu X itu berarti ini partikelnya, ini sumbu X ya kan. Berarti ini apa menunjukkan apa? Y-nya. Y-nya 2 satuan. Oke, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Y-nya gerak partikelnya itu kira-kira Y sama dengan akar X. Dan dia di sumbu Y, ya jaraknya ke sumbu Y
partikel tersebut jaraknya ke sumbu Y ini bertambah 3 satuan. Itu artinya apa? Itu informasi tentang laju perubahan dari si posisi X-nya atau laju perubahan dari si Xt-nya. Dan ini positif ya. Kenapa teman-teman? Karena bertambah. Ya ini lumayan bagus ya soalnya karena udah langsung dikasih tahu bahwa dia bertambah. Maka ya harusnya dx dt-nya harus positif gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak dikasih tahu gitu ya, maka eh, ya harusnya teman-teman harus tahu nih bahwa dia berjalan ke kanan kan, ke kanan maka x-nya bertambah maka dia harusnya positif gitu. Jadi tanpa dikasih tahu pun juga sebetulnya bisa tahu. Nah, misalkan kita mau menghitung d theta dt ketika apa? Ketika si tadi jarak partikel tersebut ke sumbu X-nya adalah 2 satuan, kira-kira seperti ini sketsanya. Nah, kita tahu bahwa YT-nya sama dengan 2 teman-teman. YT-nya 2. YT-nya 2. Ya, YT-nya 2. Jadi ini kan 2 ini adalah YT kan. Jarak itu ke sumbu X. Ini adalah 2. Itu kan menyatakan YT. Sedangkan kita mau mencari XT. Ya, kita tahu kan dia bekerja berdasarkan partikel Y sama dengan akar X. Kalau Y-nya 2, maka akar ini sama dengan akar X. Maka X-nya harus berapa? X-nya harus sama 4. Maka X pada waktu tersebut adalah 4. Kalau YT-nya 2, XT-nya 4 gitu. Karena dia bekerja berdasarkan ini ya. Lintasannya itu Y sama dengan akar X. Jadi akan selalu mematuhi persamaan ini. Nah, kita tahu bahwa apa? Kita mau mencari d theta dt. Nah, kita harus mencari sebuah relasi yang telah kita ketahui sebelumnya, yang telah kita pelajari, sehingga kita bisa memunculkan si theta di sini, ya. Nah, perhatikan bahwa kita bisa pakai perbandingan tan. Tan itu apa? Si xt, ya, si yt, ini kan yt kan, menyatakan yt, dibagi dengan xt kan. Itu kan adalah tan. Jadi tan itu adalah tan theta sama dengan YT per XT gitu. Jadi untuk sembarang waktu petanya itu bisa direpresentasikan dengan ini. Nah, kita tahu bahwa ini untuk mempermudah nanti prosesnya, kita pindahkan aja XT-nya ke kiri, XT dikalikan dengan tan theta dan sama dengan YT. Nah, kita turunkan kedua ruas. Nah, dengan anggapan ya bahwa kita harus tahu bahwa theta ini juga fungsi dari waktu. Karena dia ketika waktu berubah, maka dia juga berubah. Jadi tan theta ini juga adalah sebuah fungsi komposisi karena ada fungsi dalam fungsinya lagi. Karena tetanya juga bekerja sebagai fungsi bukan konstan gitu teman-teman. Maka bisa diturunkan ini ya dengan menggunakan turunan perkalian, maka ini menjadi dx per dt dikalikan dengan tan theta. Kemudian tan theta itu diturunkan maka menjadi sekan kuadrat T ya, turunkan biasa baru turunan dalamnya d theta dt dan ini adalah xt. xt. Dan ini sama dengan apa? Yang di kanan adalah dy per dt gitu. Maka tan tetanya ya. Nah, sekarang cari dulu pada kondisi ini tan tetanya berapa, teman-teman? Ya, tan theta itu kan YT per XT. Tadi YT-nya 2, XT-nya 4. Jadi, perbandingannya tan tetanya adalah setengah. Dan nanti kan kita perlu sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat itu apa? Sekan kuadrat itu seper cos kuadrat theta. Yang mana dalam hal ini 2 per akar 5 dikuadrat. Kenapa 2 per akar 5? Karena tan tetanya kan adalah tan theta 1, ini 2, berarti depannya 1, sampingnya 2. Maka ini miringnya adalah akar 5, maka cos theta itu adalah sama dengan samping per miring 2 per akar 5. Dan kalau diperkuadrat, ya ini tentunya ini menjadi 4 per 5, jadi 5 per 4 gitu. Ya, jadi di situ. Nah, sebagai akibatnya kita dapatkan informasi-informasi sebelumnya, ya dengan informasi-informasi sebelumnya kita tahu bahwa dx dt dikalikan tan theta ditambahkan ini dan ini sama dengan dy per dt. Nah, ini disimplifikasi aja. Nah, dy per dt itu apa? Ya, ini yang agak tricky. Kita belum tahu teman-teman dy per dt itu apa. Ya, kita nggak tahu DE per dt itu apa. Berapa kecepatan si perubahan si Y terhadap waktu. Kalau si X kita tahu, tapi kita nggak tahu yang Y. Gimana caranya? Nah, kita bisa pakai aturan rantai. Kita tahu bahwa si Y itu sebagai fungsi X tuh gimana sih? Gitu. Ya, yang seperti ini kan. Y adalah sama dengan akar X. Jadi Y bergantung pada X. Padahal X-nya juga bergantung pada waktu. Y-nya juga bergantung pada waktu. Maka kita bisa pakai aturan rantai. Kalau dy per dt itu bisa dirantaikan istilahnya menjadi dy per dx kalikan dx per dt ya.
Gimana cara kita tahu bahwa aturan rantainya bekerja? Ya ini kalau dicoret balik lagi jadi DY per DT. Jadi itu sama aja ya, walaupun itu agak curang gitu ya, agak aneh. Tapi bekerja. Jadi boleh kita lakukan seperti ini. Nah, kalau D per DX kita tahu. Kenapa? Karena D per DX dari Y-nya yaitu akar X. Ini kan gampang. Jadinya 1/2 akar X. Dikalikan DX per DT. DX per DT kita tahu. Pada kondisi tersebut gitu ya. Nah, maka kalau kita evaluasi XT-nya 4, YT-nya 2, DX DT-nya adalah 3, maka 3 dikalikan tan tetanya adalah setengah, XT-nya adalah 4, sekant kuadratnya 5/4, dan D theta DT itu yang mau dicari, 1/2 akar dari X, ya, X-nya 2. Dan DX DT-nya adalah 3 tadi ya, DX DT-nya 3. Maka ini menjadi apa? Jadi 3/2 ditambah 4-nya bisa dicoret, ya, maka jadi 5 D theta DT sama dengan 3/4, maka dipindah ruas, maka menjadi D theta, eh, apa nama istilahnya, eh, d theta dt sama dengan min 3/20 radian per detik. Kenapa radian? Karena di sini biasakan ya teman-teman kalau sudut sekarang pakainya radian karena agak harus ribet gitu kalau kita harus konversi dulu ke derajat karena satuan radian itu lebih universal ya dan lebih applicable gitu ya. Oke. Oke, teman-teman mungkin agak bosan ya sama soal tutorial. Kita akan lebih mendiskusikan soal yang lebih real. Nah, kita coba bahas soal mockup. Oke, soal mockup nih agak-agak bikin stroke ya, teman-teman ya. Bayangin ini soalnya, luar biasa sih itu soalnya. Bisa jujur aja ini soal A-nya ini setara dengan soal B atau soal C loh kalau soal di UTS. Soal A-nya ini lumayan-lumayan inailahi aliyah loh gitu. Nah, jadi yang dibawa pusing aja ya, dibawa santai juga nggak bisa, dibawa pusing deh udah. Dibawa pusing. Oke. Oke, kita lebih coba bahas ini ya. Ini soal turunan implisit tapi rada-rada inailahi juga nih ya. Jadi kalau misalkan kita punya sin x min y kuadrat sama dengan 0, kita mau cari y double aksen di titik 1, min 1. Nah, kita mau cari y double aksen. Nah, secara intuisi kita harus cari turunan keduanya kan. Dan itu yang aku lakukan. Jadi kalau misalkan turunan pertamanya kita kan mau mencari d dx dari sin x min y kuadrat sama dengan 0, maka cos x min y kuadrat ini dikali dengan ini kan sin x min y kuadrat kalau diturunkan ya seperti biasa, sin jadi cos dulu, cos x min y kuadrat baru turunan dalamnya. X adalah 1 dan 2Y itu pakai turunan implisit ya, turunan rantai. Jadi kalikan karena Y itu bergantung pada fungsi lain gitu loh. Tidak independen. Maka dia menjadi 2Y kali dy per dx. Ya, jadi ini sama dengan 0. Dan kalau kita mau cari turunan keduanya, wow, ini agak-agak innalillahi gitu kan ya. Lumayan bikin pusing. Nah, kita tahu bahwa cos x min y kuadrat kali 1 min 2y dx, dy dx. Ini berarti kita bisa lakukan aturan perkalian, maka turunan dari cos x min y-nya kuadrat, cos x min y kuadratnya dulu ya, yang mana itu adalah apa? Cosnya itu berarti min sin x min y kuadrat dikalikan dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya apa? 1 min 2y dy per dx juga kan mirip kayak yang ini. Tapi di sebelah kanannya juga ada 1 min 2y dy dx. Jadi ini kalau ditulis kan min sin x min y kuadrat turunannya dikalikan 1 min 2y dy per dx. Padahal ada dy per dx lagi, 1 min 2y dy per dx lagi. Jadi bisa kita simplify, ini jadi kuadrat. Nah, baru turunan yang ini nggak diturunin, yang ini turunin. Cos x min y kuadrat dikalikan dengan turunan ini menjadi apa? Min 2. Nah, tapi masalahnya min 2 ya. Kemudian ada y dy dx. Maka turunkan dulu y dy dx. Y dy dx itu apa? Turunan ini dulu, ya turunan ini apa? Y itu turunannya apa? dy per dx. Jadi dy per dx dikalikan apa nanti? Yang ini kan dy per dx lagi. Maka ini jadinya apa? dy kali dx di kuadrat. Nah, jangan ditulisnya kayak gini ya, 2 kuadrat x dx kuadrat. Ini beda. D kuadrat y per dx kuadrat. Ini nggak sama. Kenapa? D kuadrat y per dx kuadrat itu menunjukkan turunan kedua dari fungsi y. dy per dx kuadrat itu artinya nilai dy per dx dikuadratkan. Itu agak beda ya. Sangat beda, in fact. Maka dari sini ya, eh, kita lihat bahwa kalau dengan kondisi-kondisi yang diberikan, dia mintanya y double aksen di 1 min, min 1. Nah, y double aksen itu kan sama aja dengan ini ya, d kuadrat y dx di kuadrat, teman-teman.
Jadi kalau misalkan di sini kita lihat bahwa sin X min Y kuadrat ini kan sama saja dengan 1 dikurangi dengan min 1 kuadrat. 1 kurang 1, 0. Maka suku ini kan 0 dikali berapapun ya nanti juga tetap 0. Jadi akan bergantung pada suku ini aja teman-teman. Jadi kalau misalkan dilihat 2 cos X min Y kuadrat berarti cos 0 adalah 1. Nah, dy per dx-nya berapa tadi? Nah, dy per dx cari dulu sebelumnya. Jadi kalau dari turunan pertama, ya dy per dx-nya berapa? Dy per dx-nya karena cos X min Y kuadrat itu X-nya 0, X-nya 1, Y-nya min 1, maka ini jadinya 1 gitu ya. Karena cos 0 adalah 1. Maka tersisa 1 min 2y. 1 min 2y dy dx. Dan ini harus sama dengan 0 kan. Jadi 1 min 2y dy dx itu sama dengan 0. Dipindah ruas. Maka ini menjadi apa? Menjadi y-nya kan berapa? Min 1. Maka menjadi min 2 dy per dx. Maka dy per dx dalam kondisi tersebut adalah min setengah. Nah, ini masukkan dy per dx-nya adalah min setengah, maka dikuadrat jadi seperempat. Y-nya adalah minus 1, teman-teman. Y-nya minus 1. Ya, karena Y-nya kan titiknya 1, min 1. Maka di sini 2-nya bisa dicoret, ya karena ini kan dibagi kedua ruas dengan 0. Maka jadinya seperempat min D kuadrat. Y dx kuadrat sama dengan 0. Maka D kuadrat, ya ini, jawaban yang ini. Gitu. Oke, jadi dikabet seperempat. Ya, atau alternatifnya gini teman-teman. Aku juga agak bingung sih kenapa cara ini bisa bekerja, tapi ya kebetulan mungkin ya gitu. Ya. Jadi cos X min Y kuadrat 1 min 2 Y dx, kita tahu kan di awal bahwa kalau kita kondisi ini kan bisa terpenuhi. Kalau apa? Salah satunya kan sama dengan 0. Jadi either cos X min Y kuadratnya 0 atau 1 min 2Y dy per dx itu 0. Kak, jadi dengan menuliskan 1 min 2y kali d per dx itu sama dengan 0 aja bisa menunjukkan bahwa berapa d per dx-nya. Dalam hal ini d per dx-nya adalah sama dengan 1/2y. Kalau diturunkan dengan cara biasa kan berarti 2 kuadrat y per dx kuadrat itu berapa? Setengah dikalikan dengan y pangkat min 1 kalau diturunkan jadinya min 1 per y pangkat minus 2 atau 1/y kuadrat. Nah, karena y itu bergantung pada fungsi dari fungsi lain, ya dalam hal ini X, ya maka turunkan dalamnya juga dy per dx. Jadi turunkan pangkatnya baru turunkan dalamnya. Maka ini menjadi apa? Minus setengah kali min 1 dikalikan 1/y kuadrat. Dan dy per dx-nya dalam hal ini tadi min setengah. Dy per dx-nya min setengah ya dari yang tadi. Ya kita dapatkan seperempat jawabannya. Ya, ini cara ini works juga sih. Cara ini works juga gitu. Jadi teman-teman silakan pilih. Ya. Karena ya memang sebetulnya untuk ya kondisi ini dapat terpenuhi jika salah satunya terpenuhi pun juga udah boleh gitu. Jadi boleh-boleh aja gitu, boleh-boleh aja. Nah, yang ini ya, bahas gak ya? Aduh, agak ribet gitu loh membahasnya ini. Kira-kira perlu dibahas ya teman-teman? Mungkin boleh pakai React kalau pengen dibahas. Kalau nggak ada React nggak kita bahas sih. Oke, satu. Nggak usah. Oke, ada yang iya, ada yang enggak. Wow, Dinda, terus siapa lagi? Ayo, mau dibahas apa enggak nih? Lutfi, banyak yang iya, banyak yang enggak, banyak, agak seimbang ya. Oke, ada yang tepuk tangan, ada yang tepuk tangan, ada yang senyum, ada yang, oke. Baiklah, baiklah. Coba kita bahas ya. Coba kita bahas pelan-pelan, oke? Ah, kalau kita lihat di sini, kurva grafik Y sama dengan ini, dia monoton turun dan sekaligus terbuka ke atas pada selang berapa. Jadi dia bilangnya, kenapa jawabannya gini, kita lihat dulu di sini. Kita tahu bahwa fx-nya kita definisikan aja fx sama dengan x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 3x kuadrat min x. Berarti turunannya apa? Gampang kan? 4x3 plus 3x kuadrat min 6x min 1. Nah, dia disebut kita cari dulu selang-selang kemonotonannya. Artinya kapan dia monoton turun, kapan dia monoton naik itu baru kita tentukan dulu untuk bisa menentukan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini kenapa ribet sebetulnya karena teman-teman ini harus menyederhanakan mencari akar-akar dari persamaan kubik, pangkat 3. Jadi sebetulnya rumitnya di situ aja gitu teman-teman. Dan angkanya jelek gitu loh. Nggak enaknya itu. Oke. Nah, jadi 4x3 plus 3x kuadrat min 6x min 1 sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman ingat tentang materi polinomial, polinomial itu kita bagaimana cara mencari akar, kita lihat dari
paling belakangnya kan 1. Nah, kita coba calon daripada akar itu adalah faktor-faktor dari si konstanta ini. Yang mana cuma 1 dan -1 ya. 1 dan -1. Jadi kita coba 1. Nah, ternyata 1 ini kalau dimasukkan coba 1 tambah 4 7. 7 dikurang 6 1 kurang 1 0. Maka dia akar. Maka x-1 karena 1 gitu kan ya. Maka akarnya salah satunya berarti x-1. Dan dengan pembagian Horner kalau teman-teman masih ingat ya, kalau kita punya faktornya x-1 berarti kan pembaginya 1 ya. Berarti 1 4 4 3 atau ya 1 4 3 -6 -1 ini 4 4 ditambah ya atau apa ya ditambah kalau nggak salah 7 7 7 -1 dan ini sisanya kan kalau yang di sini 1 ditambah jadi 0 ya maka ini akar ya maka ini adalah sisa bagi sorry ini adalah hasil bagi dan ini adalah sisanya 0 nah maka di sini adalah 4 dari ini merepresentasikan apa teman-teman merepresentasikan pangkat sorry koefisien dari pangkat-pangkatnya ini jadi 4x kuadrat plus 7x plus 1 ya. Kenapa x kuadrat? Karena kan dia dibagi oleh sebuah faktor linier ya. Pangkat 1. Maka kalau dibagi pangkat yang 1, maka ini kan pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1. Maka hasil perpangkatannya, hasil baginya adalah pangkatnya dikurangi dengan 1. Gitu. Kalau x kuadrat maka jadi dikurangi dengan 2. Jadi 3 kurang 2 1 gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini dapat 4x kuadrat plus 7x plus 1 gitu. Dan teman-teman bisa lihat bahwa eh ini agak sulit ya. Kenapa teman-teman? Karena angkanya jelek. Jadi ntar bisa pakai ABC ya. Kayak apa? ABC, ABC, rumus ABC aja ya. Nah, ntar dapat akar-akarnya adalah apa? Akar-akarnya adalah ini dan ini kan. Akar-akarnya ini adalah ini. Gitu kalau teman-teman cari. Jadi X1-nya adalah -7 min akar 33/8 dan X2-nya adalah -7 plus akar 33/8 gitu. Dan ini bisa teman-teman bisa aproksimasi bahwa ini kurang dari 1. Jadi kan pasti titik titik kritisnya itu kan pembuat nol dari ini kan. Pembuat nolnya kan. Pembuat nolnya berarti ada 1 ya kan pasti. Nah, kalau dapat teman-teman itu ntar dapat -7 plus akar 33/8 ini sebenarnya nggak usah dirawin lah ya. Karena bentuk persamaannya nggak penting. Yang penting adalah titik-titik kritisnya. Nah, kemudian nanti -7 plus akar 33/8 Anda bisa tahu bahwa ini kurang dari 1 gitu ya. Kenapa? Secara intuisinya gini aja sih. Jadi kalau misalkan eh, gimana ya? -7 plus akar 33/8 ini kan pasti jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar kalau misalkan -7 plus akar dari 36/8. Ya enggak? Dan ini sama saya -7 plus 6/8. Dan ini apa? Sama dengan berapa? Minus sepertujuh minus 1/8 apa sih tadi? -1/8 dan padahal -1/8 kurang dari 1. Maka implikasinya dari sini apa? Implikasinya kalau ini kurang dari ini, padahal ini kurang dari 1, maka ini kurang dari 1. Nah, jadi teman-teman logiknya di situ. Logiknya di situ. Main di situ teman-teman. Ya. Jadi dan dia pasti negatif. Dan dia pasti negatif karena dia kurang dari -1/8. Jadi semakin negatif. Jadi dia udah main ke negatif nih ya. Jadi teman-teman bisa bilang seperti itu. Ya, jadi itu intuisinya di situ ya teman-teman. Tenang aja soal UTS gak akan sesusah ini. Ini susah karena memang harus pakai polinomial astagfirullah gitu loh. Ya, jadi ah. Nah, tentu polanya sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman. Pasti polanya tuh plus minus gitu ya. Jadi teman-teman gak usah terlalu bingung plus minusnya ya. Ya, karena pada akhirnya akan plus minus juga gitu. Jadi teman-teman bisa uji aja gitu ya. Bagaimana cara ngujinya? Cara ngujinya ya udah masukin teman-teman ke f aksen x-nya ini.
f aksen x-nya. Misalkan pilih titik-titik yang merepresentasikan masing-masingnya. Jadi misalkan ambil aja yang gampang, misalkan di sini. Misalkan di sini berapa? Memuat berapa? Ya misalkan 5. 5 kalau dimasukin bla 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 ntar dapat positif. Maka positif negatif kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian F double aksennya apa? 12x kuadrat plus 6x min 6. Ya, min 6. Ini kenapa kehapus? Innalillahi. Min 6 ya. Maka ini jadinya kalau kita mau cari titik apa? Titik kritisnya ya. Titik kritisnya itu adalah apa? Titik kritisnya adalah ini bisa dibagi 2 kedua ruas ya 12 bagi 6 sorry. 2x kuadrat plus x min 1 maka jadi 2x min 1 x plus 1. Titik kritisnya berapa berarti? Min setengah dan min 1. Nah, jadi kita dapatkan nanti dengan diuji mana yang positif, mana yang negatif, mana yang positif. Ini kayaknya gambarnya kebalik dah. Sorry banget. Sorry banget. Sorry. Iya, ya harusnya gini. Ya. Ya, Allah. Ya harusnya begini, begini, begini ya. Nah, yang mau dicari adalah turun dan cekung ke atas. Kapan dia monoton turun, kapan dia cekung ke atas. Itu yang menarik. Kenapa begitu? Ya. Jadi kita iris yang dia turun, ini kan turun di sini, ini turun di sini. Nah, dia cekung atas di sini, cekung atas di sini. Berarti kita iris daerahnya gitu ya. Nah, irisan itu hasilnya adalah jadi berarti gimana ya? Turun ya. Monoton turun nggak sih? Ya, monoton turun. Iya, monoton turun berarti setengah iya, iya. Ya, oke. Oke, berarti kan ada dua kemungkinan ya. Jadi bisa jadi ini masuk ke dalam sini, ya kan? Ini diiris ini dengan ini diiris dengan yang ini, gitu teman-teman. Ya. Eh, Nah, berarti dicari nih, minus 7 plus akar 33 mana yang lebih besar? Ini atau ini, gitu yang lebih besar. Jadi irisannya ada dua nih, yang ini sama yang ini sama yang ini, gitu. Ya. Nah, ntar dengan metode yang sama yang kayak tadi, ya kita bisa dapatkan bahwa dia, ini kan negatif ya, tadi kan udah kita buktikan, dan ini setengah. Nah, maka kalau diiris, ya kan? Diiris berarti pembatasnya kan pembatas yang di kirinya kan si setengahnya ini dan dia hanya sampai satu gitu. Maka jadi setengah sama satu. Nah, setengahnya masuk ya, teman-teman. Setengahnya masuk karena dia setengahnya nggak masuk, sorry. Karena dia pada saat setengah ini kan reflection point ya. Inflection point. Jadi dia titik belok, maka dia tidak cekung ke atas dan cekung ke bawah. Dia inflection point. Sedangkan si satu masuk gitu karena dia turun di situ. Walaupun di sini turunannya adalah 0 di sini ya. Turunannya 0. Kenapa masuk ya? Karena nah ini sebetulnya aku nanya dosen aku nih untuk masalah ini. Pak, kira-kira untuk yang titik stasioner itu masuk nggak ke kemonotonan? Nah, ternyata teman-teman teoremanya itu agak beda buku, beda teorema. Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan enggak. Tapi sepertinya kalau dari dosen aku, kalau di ujian mau masuk apa enggak itu dibenarkan karena memang teoremanya sama-sama. Bergantung definisi mana yang diambil. Dan tapi keduanya sama-sama valid gitu. Tapi aku ambilnya masukin aja gitu. Karena aku mengambil definisinya F aksen kemonotonan turun atau naik itu tidak bergantung pada ada atau tidaknya turunannya. Kalau di sini kan berarti maksudnya bukan nggak ada atau tidaknya, tapi bukan tidak bergantung dari nilainya itu apakah positif atau negatif. Iya, memang positif atau negatif itu mempengaruhi. Tapi apa interpretasinya untuk yang F aksennya sama dengan 0? Apakah artinya dia tidak monoton naik atau turun? Nah, balik lagi ke definisinya. Definisinya kalau yang aku ambil adalah monoton naik itu bergantung pada F-nya. Pada fungsi F-nya, bukan si fx-nya. Jadi kalau misalkan F-nya itu monoton naik itu artinya apa? Monoton naik itu artinya untuk sembarang X X yang yang kurang dari X 0 atau mungkin X yang lebih besar daripada misalkan X1 yang lebih besar daripada X2, maka ini menjadi Fx1 lebih dari Fx2. Gitu. Jadi untuk setiap X1 yang lebih dari X2, maka Fx1-nya akan lebih besar daripada Fx2. Jadi semakin ke kanan kita bergerak, maka akan semakin besar. Gitu ya.
Jadi nggak bergantung pada ada apa enggaknya turunan ya. Tapi kalau misalkan dia terdefinisi, selama F-nya terdefinisi, di titik stasioner tersebut boleh kita masukkan itu ke dalam situ. Jadi kalau definisinya di sini kita nggak main terhadap kita nggak bergantung pada f aksen x-nya, tapi bergantung pada nilai f-nya itu sendiri. Apa gunanya dong turunan itu? Turunan itu hanya membantu teman-teman dalam menentukan apa? Menentukan selang kemonotonannya. Tapi ada kasus-kasus di mana tidak bisa kita dibantu gitu oleh turunan itu. Jadi ini kira-kira seperti itu. Oke. Dan ini juga sama yang diiris minus tak hingga, koma, min 7 min akar 33/8 itu kalian nilai dari min 1 sama min 7 min akar 33/8 itu mana yang lebih negatif dengan metode yang sama. Dan nanti lebih didapat yang negatif itu yang minus 7. Ya, karena kalau irisan kan artinya kita harus dilewati oleh dua daerah ya. Jadi kalau ini minus 1, ini letaknya minus 7 bla 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 itu, minus 7 min akar 33 itu. Kalau lebih negatif ini maka diambil irisannya, berarti yang ini. Berarti pembatasnya adalah min 7 itu. Min akar 33/8. Oke, gimana teman-teman di React? Kira-kira ngerti nggak? Paham? Paham ya? Oke, wow, oke, tepuk tangan, Rauda. Oke, yang lain gimana guys? Paham lah ya? Waduh, ada yang nangis, ya nggak apa-apa, kita nangis bareng-bareng ya. Nangisnya nanti aja ditunda ya, abis UTS ya. UTS dulu baru nangis ya. Oke, jangan lupa habis UTS kita masih banyak project-project ya. Ada RBL, ada apalah banyak ya Allah ITB ini. Oke, oke, oke. Oke, nomor 6 ya, nomor 6. Lumayan gampang. Ah tuh, kayaknya udah karena waktunya udah lumayan mepet. Oke, ini soal menarik. Teman-teman, ini mau dibahas gak? Ini menarik juga sih sebenarnya nih. Menarik. Kok bisa gitu F24, Pak Bara, Pak Bara. Oke, coba ya kita bahas ya. Jadi kalau misalkan kita punya f(x) sama dengan x cos x, maka turunan ke-24-nya dari di titik pi per 2 apa? Wow, ini agak-agak gila gitu. Apakah kita harus mencari turunannya sampai 24 kali? Jangan sampai ya teman-teman. Jangan sampai kalau keluar ini soal, kemudian teman-teman turunin sampai 24, waduh pusing 7 keliling itu mah. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Nah, apa yang sebetulnya harus dilakukan sini teman-teman? Teman-teman harus mencoba mencari polanya. Coba, kalau teman-teman turunkan sekali, fx itu kan x cos x, maka turunan pertamanya adalah cos x ya. Bisa teman-teman cari sendiri. Min x sin x. Dan kalau f2 dari x, jadinya min 2 sin x, min x cos x. Kalau disederhanakan. Turunan ketiganya, min 3 cos x plus x sin x. Ya, bisa teman-teman cari. F keempatnya, 4 sin x plus x cos x. Nah, teman-teman lihat bahwa ini kayaknya ada yang berulang gitu loh. Teman-teman harus cari yang berulang apa. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Maaf, maaf. Oke, apa yang berulang di sini teman-teman? Yang berulang apa? Teman-teman lihat bahwa setiap kita bertambah turunannya itu, misalkan turunan keempat, maka koefisien di sini jadi 4. Turunan ketiga, koefisiennya jadi 3. Turunan kedua, koefisiennya 2. Turunan ke satu, koefisiennya 1. Maka koefisien depan sini ini akan bergantung pada turunan keberapa. Oke, kita udah dapat satu polanya tuh, yaitu pola daripada konstanta di sini. Bagaimana dengan fungsinya? Sin-nya, ya. Teman-teman lihat di sini bahwa kita lihat yang depannya. Kalau satu ini kan cos x, kemudian sin x, min sin x, yang adalah turunan cos x kan. Min sin x, kemudian sin x itu kan kalau diturunkan apa? Min cos x. Terus min cos x kalau diturunkan jadi apa? Sin x. Kemudian balik lagi cos x lagi, ya balik lagi ke sini kan. Jadi dari sin x balik lagi cos x. Jadi teman-teman lihat bahwa polanya berulang setelah 4 kali gerakan lah istilahnya. Jadi kalau F1 berulang lagi di F5. Jadi cos X akan muncul lagi cos X ini. Nah, kita bisa berasumsi juga kalau 2 berarti F6 polanya kurang lebih sama. Ntar munculnya min cos X. Nah, sedangkan yang di belakang apa gimana teman-teman? Oke, kita udah dapat pola yang ini. Bagaimana dengan pola yang belakang? Oke, kita X-nya kurang lebih sama, jadi nggak usah terlalu perhatikan. Kita lihat apanya? Ya, fungsi trigonometrinya. Turunan pertamanya kan min X sin X, ya turunan keduanya min X cos X, berarti kan sin, turunannya cos. Kemudian cos itu turunannya min sin, maka jadi plus. Kemudian ini cos, ya kan? Terus berulang lagi deh, min X sin X lagi.
Jadi teman-teman bisa lihat polanya. Berarti nanti kalau teman-teman uji ini min x sin x lagi, min x cos x lagi, plus x sin x lagi, plus x cos x lagi. Oke, berarti teman-teman bisa cari dong intuitif ya. Berarti turunannya ke F24 apa? 24 apa? Berarti 24 ya kan? Karena kan ini kan 24 kan? Nanti akan mengikuti kan? Dikalikan dengan kalau misalkan 24 berarti gimana? Pilihnya apa? Wah, teman-teman gila di sini. Bahwa F1 berulang F5. Berarti F5 berulang berarti berapa lagi? Setelah 4 gerakan kan F9. Berarti 9, 13, 13 tambah 4, 17, 17 tambah 4, 21. 21 tambah 4, 25. Oke, udah melebihi. Oke. Atau teman-teman bisa, kalau misalkan teman-teman ini ya, berkom kan, waduh belajar berkom kan. Nah, belajar berkom berarti gimana maksudnya teman-teman? Kalau misalkan eh, turunannya itu di modulo, karena kan berulang 4 kali, ya kan? Kalau misalkan modulo 4-nya itu adalah sama dengan 1, maka polanya yang ini. Kalau modulonya adalah 2, maka berlaku ini. Kalau modulonya 3-nya modulo 4 hasilnya 3, maka pakai yang ini polanya. Kalau modulonya adalah 4, sorry, kalau kalau turunan keempat kan berarti modulonya 0 ya. Berarti kalau modulonya 0 gini. Nah, ini berlaku ya. Kalau teman-teman uji, kalau misalkan F5 turunannya apa? Berarti modulonya sisa bagi berapa? Turunannya sisa baginya ke berapa tuh? Berarti modulo 5 modulo 4 ya kan? Ini 1. Maka pakai pola yang ini. Berarti tapi ya bedanya ada konstantanya kan? Konstantanya 24 berarti gitu. Berarti cos X ya kan? Kemudian min X sin X. Berarti 24 itu modulo berapa teman-teman? Modulo, modulo 24 tuh modulo 4 itu 0. Berarti kita pakai turun yang ini teman-teman. Berarti 24 sin X plus X cos X. Maka pi per 2 berapa jadinya? 24, 1, pi per 2, 0. Berarti 24. Gitu teman-teman. Paham ya? Gimana Pak? Teman-teman? Agak mind blowing gitu ya? Atau emang udah kepikiran? Siapa yang udah kepikiran nih? Coba react-react. Gimana ngerti apa enggak? Paham ya? Iya boleh. Siapa tadi? Raise hand itu. Apa kepencet? Oke, oke. Dianggap paham lah ya, insya Allah lah ya. Oke, oke, oke. Berarti F24 adalah 24 itu sendiri. Oke, bagian B nih ya. Asimtot, asimtot, bla 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 bla, teorema-teorema, f aksen 0. Oke ya, terakhir mungkin, bukan belum terakhir sih, mungkin kita masih ada 10 menit. Oke, ini G aksen GX, oke, teman-teman nanti bisa lihat di Twitter ya. Coba kita soal cerita ya. Soal cerita mungkin kita ambil UTS ya. UTS mana yang menarik? UTS 2000 berapa ya? 2022 mungkin? Ah, enggak ah, kurang, kurang, kurang. Mockup. Ini bagus nih. Nah, ini bagus nih. Jadi ini aku dikirimin soal waktu itu di Twitter sama siapa ya? Aku lupa gitu. Cuman ini soal bagus. Jadi ternyata di soal 2023 itu ada satu yang kelewat teman-teman materinya. Jadi kan aplikasi turunan kan kita masuk ya. Jadi ada persamaan diferensial gitu-gitu. Nah, jadi ternyata di 2023 tuh nggak masuk soalnya teman-teman. Jadi masuknya tuh ke soal UAS. Nah, ini aku dikirimin soal UASnya. Oh, ternyata masih berhubungan dengan materi kita. Jadi kita akan bahas. Nah, ini soal bagus, soal bagus. Oke, ini soal tentang cerita ya. Jadi bagian C nih, bagian C teman-teman. Jadi misalkan kita punya sebuah karton berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi akar 2 meter. Jadi ini bayangkan karton, karton ya, kemudian dari sini nanti akan dibuat, ini karton datar ya, karton datar nanti akan dipotong-potong nih. Dipotong-potong membentuk limas persegi. Jadi alasnya persegi seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian jaring-jaring limas Budi hendak membuat lemas gitu. Limas persegi dari karton tersebut. Jaring-jaring limas dibentuk dengan memotong bla 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 nanti dibentuk seperti ini. Nanti dibentuk seperti ini. Nah, kita tahu bahwa panjang sisinya akar 2 meter. Nah, ini walaupun disebutnya persegi panjang ya teman-teman, tapi kayaknya ini lebih ke persegi. Kenapa? Karena agak susah. Sedangkan teman-teman cari sendiri, kalau dianggap persegi panjang kan berarti panjangnya kan beda ya, sama lebarnya ya. Tapi ini kayaknya persegi ya teman-teman, jadi anggap aja ini persegi gitu ya, karena memang
sulit, bahkan tidak bisa kita mendapatkan nilai lebarnya kalau misalkan beda gitu. Jadi anggap ini persegi. Persegi, ya persegi dengan akar 2, panjang sisi akar 2, akar 2. Nah, kemudian dia membentuk sebuah karton. Dari karton itu buat sebuah limas persegi. Dan ini panjang perseginya itu 2x. Panjang persegi si karton ya. Sorry, panjang persegi dari si limas, bukan dari si karton. Si karton tetap sisinya ini akar 2. Tapi ini kalau untuk limas 2x. Nah, yang mau ditanya jika panjang sisi alas limas, jadi panjang sisi alas limas adalah 0,36 meter. Panjang sisi alas. Panjang sisi alas itu artinya apa, teman-teman? Panjang sisi alas itu apa? Coba, panjang sisi alas limas itu kan alasnya, panjang sisinya itu 0,36. Berarti ini kan sebetulnya. Jadi ininya, panjang sisi alasnya itu 0,36 pada satu waktu gitu ya. Ya. Tuh, yang ditanya hitung tinggi limas. Oke, ini belum ada turunan-turunannya, masih di geometri. Nanti akan berhubungan ke situ. Jadi kalau soal bagian C itu biasanya berhubungan antara satu sama lain. Kalau satu nggak bisa, wadidaw dah tuh. Oke, coba kita lihat bahwa kita cari dulu berarti mau menghitung tinggi limas kan butuh apa? Butuh ya kan alas dikalikan dengan height-nya, tingginya. Kalau alas kan berarti kita bisa cari dengan mudah ya, 0,36, jadi kan alasnya kan persegi, jadi 0,36 kali 0,36 di kuadrat aja. Ya, atau sorry, 0,36 di kuadrat, udah langsung gitu aja. Ya, tapi height-nya berapa? Gitu ya. Nah, height-nya itu kita bisa lihat bahwa dari diagram kartonnya itu, jadi ada titik tengahnya namanya A, kemudian ada titik ini namanya B, kemudian ini titik sini adalah C. Ya, itu di soalnya kayak gitu ada tuh nanti. Dan ini 2x ya, ini perseginya 2x di bawah. Nah, kalau kita gambarkan lagi si kartonnya dengan gambar yang lebih lurus, ini kan agak miring ya. Ini dibikin lurus, jadi ntar A, B, C-nya jadi miring seperti ini. Miring seperti ini. Maka diagonal sisi dari karton ini kan 2 ya. Nah, karena A ini adalah titik tengah, teman-teman bisa lihat bahwa ini titik tengah dari diagonal sisi itu kan. Diagonal sisinya, tengah-tengahnya. Maka AC itu adalah 1 kan. Jadi diagonal kartonnya itu adalah 2. Nah, perhatikan bahwa, ya kan, karena AC adalah setengah dari diagonal kartonnya yang adalah 2, berarti si AC-nya itu totalnya berapa? 1 kan? Maka ini jadinya 1. Jadinya 1, teman-teman. Ya. Sedang kita tahu bahwa AC itu didapat dari mana? AB plus BC. AB plus BC. Dan itu akan sama dengan AC. AC-nya berapa tadi? 1. Nah, AB itu kenapa kita perlu? Ya, nanti akan didapat lah. AB plus BC sama dengan 1. Nah, kita representasikan AB ini ya. Nah, kita tahu bahwa AB itu kan tak lain tak bukan adalah apa? Tak lain tak bukan adalah ini ke sini kan. Yang mana adalah ini kan 2x totalnya. Berarti ini adalah x tengahnya. Maka AB itu adalah X. Nah, BC itu nanti kita akan cari relationship-nya. Kenapa kita butuh BC? Ya, kita lihat bahwa BC adalah sama dengan 1 min X. Tadi kita tahu bahwa 2X sama dengan 0,36 meter. Jadi panjang sisi alas limasnya kan 0,36 meter. Ya kan? Panjang sisi kan berarti 2X sama dengan 0,36, maka X sama dengan 0,18. Nah, BC sama dengan 1 min X. Maka BC itu adalah 0,82 meter. Nah, BC itu menyatakan apa, teman-teman? BC itu kalau di garis sini, kalau di diagram ini, BC itu adalah ini, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk mencari height, maka kita mau cari AC. Nah, kita perlu apa berarti? Pitagoras. BC dengan AB. AB itu adalah X, ya kan? Karena ini adalah setengah dari 2X, ya kan? Dari X. Gitu. Ya. Nah, karena kita tahu BC dan kita tahu X-nya berapa, maka menurut Pitagoras apa? Menurut Pitagoras berarti AB kuadrat tambah H kuadrat harus mematuhi dia sama dengan BC kuadrat. Maka sama dengan H kuadrat sama dengan BC kuadrat min AB kuadrat. Nah, ambil hanya anggota real positif, artinya height-nya haruslah dia bilangan positif. Ya, kamu agak interpretasinya kan kita mau height-nya positif. Maka H sama dengan akar BC kuadrat min AB kuadrat. BC itu apa tadi? BC itu adalah 1 min X tadi di awal. Jadi 1 min X kuadrat min X kuadrat kita dapatkan disimplifikasi 1 min 2X. Ya, jadi H sebagai fungsi dari X.
nanti kita akan gunakan ya, adalah akar 1 min 2x. Nah, 2x itu apa? 2x itu adalah 2 kali 0,18, 0,36. Maka akar dari 1 min 0,36, ini berarti jadinya 0,64. 0,64 di akar, maka menjadi 0,8 meter. Jadi height-nya yang kita mau dapatkan adalah 0,8 meter. Yang mau dicari sekarang apa? Jika panjang sisi alas limas adalah 2x, ya masih sama dengan yang tadi, karena panjang sisi alas limas kan adalah ini. Nah, maka berapa limas? Nyatakan volume limas sebagai fungsi dalam X. Jadi volume limas itu adalah A kali H per 3 tadi ya. Ya, kita tahu bahwa alasnya itu apa? 2x kali 2x ya, karena persegi. Jadi 4x kuadrat. Tapi hanya di sini yang agak tricky. Jadi kalau kita ingin menuliskan fungsinya, kan kita mau dia tulis sebagai fungsi dalam X. Fungsi dalam X. Nah, hanya itu apa? Hanya sebagai fungsi X tadi kita udah dapatkan akar dari 1 min 2x. Maka kita tuliskan akar dari 1 min 2x ya, yang tadi ya. AB kuadrat sama dengan ditambah H kuadrat sama dengan BC kuadrat dan dapat HX adalah 1 akar 1 min 2x meter. Nah, sehingga volume limas adalah sebagai berikut. Ya, berarti 2x kali 2x per 3 kali HX yaitu akar 1 min 2x. Ya, di mana volume X itu sebagai fungsi X adalah berarti ini disederhanakan 4 per 3x kuadrat akar 1 min 2x meter kubik. Di mana jangan lupa kita kalau misalkan membuat sebuah fungsi kita definisikan domainnya. Nah, di sini kan kita mau membicarakan tentang volume ya. Jadi volumenya harus positif. Kapan volumenya positif? Ketika antara si X kuadratnya itu lebih dari 0, ya pasti dia lebih dari 0. Dan si akar 1 min 2x-nya itu juga lebih dari 0. Gitu ya. Tapi dilihat di sini bahwa domainnya itu agak tricky di sini karena keseluruhannya maunya dia lebih dari 0. Tapi lihat bahwa si akar ini baru terdefinisikan, berarti yang di dalam akar ini harus positif ya. Harus lebih dari sama dengan 0. Maka 2x kurang 2x apa? Kurang dari 1 ya kan? Maka x kurang dari sama dengan setengah. Dan apakah boleh dia sama dengan setengah? Ini mungkin harusnya nggak boleh ya. Kenapa? Karena kita berbicara volume yang positif. Karena kalau x-nya setengah, maka 1 kurang setengah itu 2 kali setengah itu 1 kurang 1 0. Maka akar dari 0 adalah 0, maka V-nya adalah 0. Nah, kita tidak berbicara di domain tersebut. Jadi kita berbicara untuk domainnya yang kita mau X-nya lebih dari 0, tapi X-nya juga di saat yang bersamaan kurang dari setengah. Jadi diiris jadinya 0, setengah. Ya, itu domainnya teman-teman. Ya, mungkin seperti itu. Nah, untuk mencari volume maksimum, sekarang volume maksimum, Vx-nya sama dengan 4 per 3x kuadrat 1 min 2x. Dx-nya berarti kan ini tinggal diturunkan, x kuadrat menjadi 2x, 4 per 3 keluarkan. 2x kali akar 1 min 2x dan turunan daripada yang mana? Yang di dalamnya ini kan. X kuadrat, kemudian di akar dari 1 min 2x, berarti jadinya setengah dari per akar 1 min 2x dikalikan turunan dalamnya, yaitu min 2. Maka jadinya seperti ini. Nah, 2-nya dicoret tinggal minnya hilang. 2-nya dicoret maka tinggal min gitu. Maka min x kuadrat per akar 1 min 2x di sini. Maka V aksen x-nya menjadi 4 per 3 di dalam kurung 2x kali akar 1 min 2x min x kuadrat per akar 1 min 2x. Nah, kondisi ini akan terpenuhi jika apa? Maka alhamdulillah. Berarti kita harus mencari apa? Mencari titik stasioner kan kalau untuk mencari maksimum. Maka terpenuhi jika ininya 0 kan. Jadi sehingga F aksen X-nya sama V aksen X-nya sama dengan 0. Maka ini terpenuhi jika dan hanya jika X kuadrat sama dengan ini dipindah ruas maka menjadi 2x 1 min 2x maka X kuadrat sama dengan 2x min 4x kuadrat. Simplifikasi maka menjadi 5x kuadrat min 2x sama dengan 0. Dapat X kali 5x min 2 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 tidak memenuhi ya karena kita tidak berbicara domain fungsinya di situ. Ya, kita tidak mendiskusikan itu. Dan X sama dengan 2 per 5 masih masuk karena setengah itu masih di dalam 2 per 5 itu masih di dalam setengah. Nah, kita uji apakah dia maksimum atau minimum ya, untuk meyakinkan. Nah, tentu dengan uji turunan pertama, kita tahu bahwa maksimum ini adalah maksimum lokal ya. Kenapa lokal? Karena titik ekstremnya bukan 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 satu-satunya ya, ada banyak, ada yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada 2 kayak begini, maka dia disebut sebagai maksimum lokal. Maka 2 per 5 kan, X, 2 per 5 itu maksimum lokal. Berarti apa?
Berarti yang ditanya volumenya ya kan? Volumenya kan berarti tadi apa? 4/3 X kuadrat akar 1 min 2 X. Dan ini jadinya apa? Kalau dimasukkan 2/5, 4/25, dan ini 1 dikali 2 kali 2/5, jadi ini adalah seperti ini. Ya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Oke, karena sudah 9.30, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, teman-teman? Kalau misalkan sudah cukup, thumbs up-nya dong, thumbs up-nya. Semangat, ayo, harus semangat. Ayo semangat. Besok kita akan UTS. Yuk, siapa yang dapat sesi pagi? Yuk, jangan lupa besok pagi-pagi jam 10 udah harus bangun ngerjain MTK. Ayo, jangan tidur malam-malam, jangan tidur malam-malam, jangan tidur jam 1. Gimana ya, kalau belajar H-1 tuh ya eh, agak-agak agak-agak ya baiknya hanya mereview aja, jangan belajar berat-berat karena belajar berat-berat juga ya H-1 bro, apa yang mau diharapkan juga. Gitulah. Oke, kira-kira aman ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita tutup saja pertemuan hari ini kan udah 9.30 dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman ya, semoga bisa sukses ya untuk UTS besok. Semoga lancar-lancar. Kalau misalkan ada yang mau didiskusiin bisa banget ditanyain di grup ya. Kalau misalkan kalian belum join grupnya boleh ada link ya kalau nggak salah ya di BMK Student Care. Oke, thank you semuanya. Ya nanti akan dikirimkan untuk catatannya. Thank you. Good luck for everyone.